Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang materi fungsi determinan. Nah, topik-topik yang dibahas di materi ini adalah 1. Pengertian fungsi determinan, 2. Permutasian, 3. Inversi, 4. Menghitung fungsi determinan dengan operasi elementer, 5. Manfaat dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, fungsi determinan. Determinan sendiri memiliki arti produk atau hasil kali bertanda dari unsur-unsur matriks sedemikian hingga berasal dari baris dan kolom yang berbeda. Kemudian hasilnya dijumlahkan. Nah, ini dia sepertinya salah operator ya. Nah, lalu fungsi determinan merupakan fungsi dari suatu variabel matriks dengan nilai real yang mengasosiasikan suatu bilangan real dengan suatu matriks bujur sangkar X. Lalu kepermutasian. Suatu permutasian dari bilangan-bilangan bulat 1, 2, 3 sampai bilangan ke n adalah penyusunan bilangan-bilangan tersebut dengan urutan tanpa pengulangan. Contoh, permutasi dari 1, 2, 3 adalah 1, 2, 3, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 1, dan 3, 2, 1. 2, 3, 1. Nah, di sini dia tidak ada yang sama ya pengulangannya. Secara umum, bilangan-bilangan pada 1, 2 sampai bilangan ke n akan mempunyai n permutasi. Nah, sekarang kita masuk ke inversi. Suatu inversi dikatakan dalam permutasian J1, J2 sampai J ke n jika integer yang lebih besar mendahului integer yang lebih kecil. Nah, cara mencari inversi itu bisa ditentukan sebagai berikut. 1. Tentukan banyaknya integer yang lebih kecil dari J1 dan yang mengikuti J1 dalam permutasi. 2. Tentukan banyak integer yang lebih kecil dari J2 dan yang mengikuti J2 dalam permutasi. Nah, seterusnya sampai J ke n. J ke n min 1. Nah, di samping ini ada contoh. Kita lihat contoh yang A ya. Di sini ada bilangan 6, 5, 3, 1, 4, 2. Dia memiliki inversi atau pembalik 5 tambah 4 ditambah 2 ditambah 0 ditambah 1, 12. Nah, dari mana dapatnya 5 ini? Ini didapat dari sini. Nah, n ini sebagai J pertama, diikuti oleh J kedua, J ketiga, J keempat, J kelima, dan J keenam. Nah, 6 ini dia lebih besar daripada 5, lebih besar daripada 3, lebih besar daripada 1, lebih besar daripada 4, lebih besar daripada 2. Ya, jadi ini dia lebih besar daripada 5 angka tersebut. Sehingga di sini ada 5. Nah, begitu pula dengan 4-nya. Nah, dimulai dari angka 5. Nah, 5 ini lebih besar daripada 3, lebih besar daripada 1, lebih besar daripada 4, lebih besar daripada 2. Nah, ini ada 4. Ada 4 ya. Lalu dilanjutkan di J ketiga atau angka 3 ini. Nah, angka ketiga ini memiliki 2 inversi. Kenapa 2? Karena yang pertama ini 1 dan yang kedua adalah 2. Yang 4 ini nggak termasuk ya, karena 4 lebih besar daripada 3. Nah, begitu selanjutnya. Ya, ini 0 karena 1 tidak memiliki inversi di sini. Dilanjutkan yang angka 4 memiliki 1 inversi, sehingga inversinya adalah 12. Begitu pula dengan yang B dan C. Sebuah permutasi dinamakan permutasi genap jika banyaknya inversi dalam permutasi tersebut genap. Sebaliknya, sebuah permutasi dinamakan permutasi ganjil jika banyaknya inversi dalam permutasi tersebut ganjil. Bisa dilihat di tabel dan dilihat di contoh. Sini permutasi 1, 2, 3 memiliki jumlah inversi 0. Kenapa 0? Karena 1 tidak lebih besar daripada 2 dan tidak lebih besar daripada 3, sehingga inversinya adalah 0. Maka klasifikasinya adalah genap. Nah, yang bawahnya 1, 3, 2 jumlah inversinya 1 karena 3 lebih besar daripada 2. Dengan 1 tidak lebih besar daripada kedua angka tersebut ya, sehingga klasifikasinya ganjil. Begitu pula seterusnya. Untuk 2, 1, 3 inversinya 1 dan klasifikasinya adalah ganjil. 2, 3, 1 inversinya 2, klasifikasinya genap. 3, 1, 2 inversinya 2, klasifikasi genap. 3, 2, 1 inversinya 3. Kenapa 3? Karena ini harusnya 2 enggak sih? Ya, harusnya 2 ya. Jadi ini genap.
menghitung fungsi determinan dengan operasi elementer. Bisa dilihat di tabel. Jika hasil permutasi dari elementernya genap, maka elementernya bertanda positif, seperti yang A11, A22, dan A33. Lalu A12, A23, dan A31. Lalu A13, A21, dan A32. Begitu pula sebaliknya, jika ganjil maka bertanda negatif ya. Contoh, di sini ada matriks determinan ordo 2x2. Jadi determinannya dapat dilihat di gambar ya. Nah, ada catatan di sini untuk matriks berordo 3x3, jika panah yang ini ke arah kanan, dia itu dijumlahkan. Nah, jika mengarah ke kiri, yaitu dikurangkan. Nah, itu bisa dilihat di contoh soal yang kedua, yang matriks ordo 3x3 ya. Dan perlu ditekankan bahwa cara ini tidak dapat dilakukan di matriks berordo 4x4 ataupun yang lebih. Manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu dapat memudahkan membuat analisis masalah ekonomi beserta dengan input dan outputnya, tentunya dengan menetapkan variabel terlebih dahulu. Penelitian ekonomi pun tak lepas dari penggunaan ilmu ini ya. Jadi matriks ini berguna di ilmu ekonomi juga ya. Selain itu, matriks juga berfungsi, juga memiliki manfaat untuk investigasi, untuk laporan keuangan, penyimpangan administrasi, penyelidikan korupsi, dan masih banyak lagi. Nah, selain untuk investigasi, matriks ini juga bisa sebagai media edukasi. Di Microsoft Excel sendiri menerapkan prinsip matriks di dalam sistemnya. Nah, karena matriks sendiri ini di matematika dapat memecahkan masalah persamaan linear, transformasi linear dari bentuk umum ke fungsi linear, serta memodifikasinya untuk kepentingan membuat tugas, penelitian, menyusun data, dan lainnya. Tidak lepas juga untuk pemrograman, dapat digunakan untuk pemrograman membuat suatu sistem di pemerintahan atau korporasi, statistik, manajemen informatika, dan bidang lainnya. Nah, sekian dari kelompok 8. Mohon maaf jika banyak kesalahan, karena kami menyadari ini masih belum sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.